Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube gua Harian di Leon. Kali ini teman-teman kita ada di konten di review. Teman-teman, ini gue mau review film judulnya Jun dan Kopi. Jadi gue review film udah lama banget. Terakhir itu untuk film Love for Sale. Untuk Jun dan Kopi ini teman-teman, ini sebuah film yang harusnya ini tayang di bioskop. Tapi karena pandemi dan beberapa peraturan di bioskop yang nggak bisa full, akhirnya mungkin rumah produksinya akhirnya memutuskan untuk tayang di Netflix. Jadi film Jun dan Kopi bisa teman-teman saksikan di Netflix. Nah, untuk Jun dan Kopi ini ditulis oleh Mbak Noviandra Santosa, didirect dan juga diproduksi sama orang yang sama. Ini gue nggak tahu nih, Ibu Noviandra ini memang multi talenta atau memang dia nggak percaya sama orang lain. Tapi yang gue pelajari ya, beberapa karya yang ditulis, didirect, bahkan sampai diproduserin sama orang yang sama, biasanya memang film-film bagus biasanya. Tapi kalau ada film-film yang nggak bagus didirect sama ditulis sama orang yang sama, coba lihat, ada nggak ya? Ada sih ya beberapa ya. Kalau Indonesia banyak sih kayaknya. Boleh sebutin filmnya lah. Tapi kebanyakan rata-rata mungkin karena nggak percaya sama orang lain bahwa karya yang gue tulis hasilnya akan memuaskan ketika nanti didirect sama orang lain, mungkin ya. Apalagi Jun dan Kopi ini menceritakan tentang persahabatan anjing dan juga manusia. Jadi Jun dan Kopi ini menceritakan dengan satu keluarga, yaitu Acha Septriasa sebagai ayah, Rian Delon sebagai Ale, suami istri yang suka sama anjing. Dia memelihara satu anjing bernama Kopi. Mereka keluarga yang lagi sedang berduka karena tidak dijelaskan, tapi sepertinya sedang kehilangan anak dari kandungan, mungkin keguguran. Kemudian Acha bertemu dengan seekor anjing lagi yang itu akhirnya diberi nama Jun, dan itu membuat sesuatu yang baru di rumahnya sampai akhirnya Acha mempunyai anak lagi, dan akhirnya anak itu bersahabat dengan Jun dan Kopi sampai beberapa waktu lah ya. Acha sebagai ayah, Rian Delon sebagai Ale, mereka suami istri. Terus Makaila sebagai Karin, itu anaknya ayah dan Ale. Jun dan Kopi, teman-teman, kalau teman-teman lihat di kredit title, kalau teman-teman nonton sampai habis, Jun dan Kopi itu diperankan oleh 4 ekor anjing, ya. Jun itu pemeran penggantinya itu Sukiya. Jadi Jun diperankan oleh Jun dan Sukiya. Kopi itu diperankan oleh Oso dan Buddha namanya. Jadi total ada 4 anjing untuk memerankan Jun dan juga Kopi. Untuk perbedaannya gue nggak tahu. Untuk perbedaannya di Kopi, di anjing yang bernama Kopi sih gue yang kurang detail, kurang teliti. Gue nggak tahu bedanya di mana. Mungkin terlalu fokus sama ceritanya kali ya. Tapi kalau Jun, memang gue sebelum gue nulis reviewnya, gue sempet melihat perbedaannya. Di beberapa scene Jun itu ada yang bulunya lebat, ada yang tipis. Itu kayak perbedaan, itu terlihat banget perbedaannya. Jadi di awal juga gue udah mikir kayak udah berpikir kayak ini kayaknya beda deh anjingnya gitu. Akhirnya benar pas lihat di kredit title di akhir, ternyata Jun diperankan oleh 2 ekor anjing, dan ternyata Kopi juga diperankan oleh 2 ekor anjing, yang akhirnya gue tahu gitu. Untuk Acha,
Untuk Acha sendiri, untuk Acha menurut gue acting sedihnya nggak perlu diraguin lagi. Acha di beberapa film dia juga memang memperankan atau memainkan film yang genrenya ya ada sedih-sedihnya gitu lah ya, romance. Tapi pokoknya actingnya Acha kalau soal nangis-nangis nggak perlu diragukan lagi lah ya, sedih-sedihan gitu. Kalau untuk Rian Delon gue nggak tahu filmnya dia apa ya. Gue nggak tahu, mungkin referensi film gue nggak terlalu bagus, jadi gue nggak tahu Rian Delon pernah main film apa. Tapi gue sering lihat Rian Delon di FTV. Jadi kalau ngelihat Rian Delon main film sama waktu nonton dia di FTV, ada peningkatan sedikit, tapi kayak nggak banyak ya, sedikit berarti nggak banyak sih. Maksudnya kayak harus bisa kayaknya menurut gue bisa dieksplor lebih wow lagi gitu actingnya, menurut gue ya. Nih, pendapat pribadi gue sih kayaknya gitu, kayaknya ada yang kurang greget aja gitu di acting dia di film ini. Tapi kalau dibilang bagus ya bagus, actingnya bagus, tapi kurang greget aja gitu di gue. Makaila ini sebagai Karin, anaknya Aya dan Ale. Kalau menurut gua actingnya juga udah bagus lah ya. Makaila juga udah main, kayaknya ada deh. Kayaknya Makaila ini udah main beberapa film juga deh. Mukanya lumayan familiar untuk film-film yang ada anak-anaknya, lumayan ada beberapa film dia lah. Ntar gua coba cari, kalau ada gua tulis nanti. Ada film dia apa aja. Acting Makaila sebagai anak-anak bagus, oke. Ya apa ya senatural anak-anak aja sih. Tapi ya di usia dia udah bisa berakting kayak gitu udah keren lah menurut gua. Belum tentu semua anak-anak bisa kan acting kayak gitu. Untuk Jun dan Kopi ya, ini memang anjing yang terlalu pintar menurut gua. Pinter banget sih. Ada adegan dia naik angkot coy ke puncak, nebeng mobil bak. Lu gila kali ya, keren banget itu anjing, bisa ke puncak dia tanpa dikasih tahu alamatnya. Majikannya pergi ke puncak, Ayah dan Ale dan Karin itu pergi ke puncak, terus mereka nyusul. Gila coy, nggak pakai alamat mereka tahu loh villanya di mana. Keren banget nih anjing. Nah, beberapa figurannya sih yang menurut gua kurang ya, kayak anak-anak, scene di rumah sakit itu menurut gua yang lumayan kurang sih menurut gua. Tapi kalau acting aktor utamanya bagus gitu, jadi kayak timpang aja gitu. Untungnya sih adegan figurannya nggak terlalu banyak ya. Gue yang lumayan gue notice sih adegan anak-anak, scene di awal, sama adegan rumah sakit sih. Kalau beberapa figuran lain gue lumayan lah. Untuk ceritanya ya, kita lanjut ke ceritanya nih. Kalau untuk ceritanya menurut gue ini film baru yang bisa kita saksiin untuk di Indonesia terutama. Karena kalau di luar kan film bertemakan binatang dan manusia itu udah banyak. Kalau di Indonesia yang sepengetahuan gue dan gue baca di Google itu ini film yang kedua menceritakan persahabatan tentang manusia dan juga hewan. Jadi ini sebuah film yang fresh gitu, baru, karena udah lama banget kan, bukan yang beberapa tahun sekali gitu cerita ini ada. Jadi menurut gue ini enak banget buat dinikmati. Jadi teman-teman bisa nonton bersama keluarga, sama teman, sama pacar, gue bisa. Dan karena biasanya pada umumnya dan karena ini memang genrenya drama keluarga, jadi lumayan bisa bikin rembes air mata ya, adegan sedih-sedihnya banyak. Makanya tadi gue bilang di awal
Aca itu beradegan nangis, jadi nggak perlu diragukan lagi aktingnya Aca pasti bagus kalau soal film-film sedih. Nah di sini memang ada apa ya? Oh, ada kan di sana ada TJ sebagai tantenya Aya, ya kan? Kalau si Karim manggilnya Tante Oma. Kayaknya di sini TJ masuk untuk memberikan apa ya? Memberikan suasana baru lah, kayak drama, mungkin biar nggak monoton di sedih-sedih drama keluarganya aja, tapi ada komedinya sedikit. Tapi gue nggak tahu, mungkin kita beda selera, tapi ada beberapa jokes yang nggak kena di gue. Kayak gue bilang, makanya gue bilang tadi mungkin bukan selera gue, jadi referensinya mungkin beda atau ya banyak hal lah ya. Tapi mungkin ada, pokoknya intinya ada beberapa jokes yang nggak kena di gue. Patahan jokesnya gue kayak udah tahu gitu, ya, jadi kayak nggak kaget gitu kan. Setahu gue kan komedi itu kan biasanya lurus tiba-tiba belok gitu, makanya kita ketawa. Jadi kayak mungkin lucu kalau lu patahannya kayak kaget gitu, tapi karena gue kayaknya patahannya gue tahu, jadi gue kayak nggak terlalu kaget gitu kayaknya. Nah karena ngomongin jokes, nah gue pengen ngomongin beberapa, ada dialog yang menurut gue dialognya salah kayaknya ya, tapi gue nggak tahu deh. Jadi ada cerita saat si Jun itu sempet diculik, sempet ditangkap lah sama orang yang mereka mau dan akhirnya karena Jun termasuk anjing yang dari bulunya bagus gitu ya, jadi mereka tertarik untuk menjualnya gitu. Ada dialog yang menculik, yang nangkap si Jun ya, katanya dialognya gini, saat penjual datang kita dapat duit. Harusnya kan pembeli datang kita dapat duit. Harusnya ketika dia nangkap Jun, berarti kan dia mau jual, berarti kan si penculiknya ini adalah penjual. Ada kalau nanti ada orang yang mau beli, itu yang disebut pembeli. Kenapa di dialognya saat penjual datang kita dapat duit, di mana-mana pembeli datang kita yang dapat duit? Gua nggak tahu itu salah di skrip atau memang salah di aktornya yang nyebutin dialognya gitu. Tapi menurut gua aneh banget sih, sampai semua orang nggak sadar itu sih. Nah untuk musiknya lumayan bagus, lumayan menambah suasana haru, suasana sedih. Jadi musiknya ini sangat mendukung banget gitu. Ini gue nggak tahu deh apa, kalau gue jujur gue sempat netesin air mata sih nonton film ini. Gue nggak tahu gue sedih karena ceritanya atau karena sedih karena musiknya, karena musiknya memang bikin sedih gitu, jadi nambah suasananya gitu. Tapi bagus lah, cocok gitu, klop suasana di layar ditambah musiknya, jadi nyatu gitu. Jadi apa ya, kita makin terbawa sama suasana filmnya. Untuk kamera ini kameranya sebenarnya bagus sih, sinematografinya tuh sebenarnya bagus, apalagi tempatnya kan ada di hutan-hutan gitu ya kan, dia ngambilnya angle-nya bagus lah gitu. Tapi ada di beberapa scene lah sebenarnya sih, POV anjingnya sih gue yang lumayan agak kurang suka ya di beberapa POV anjingnya. Gue nggak tahu nih kalau secara behind the scene apa memang kameranya ditaruh di kepala anjingnya atau kayak ada rel yang jalan aja gitu, pura-pura jadi POV anjingnya gitu. Soalnya kan setahu gue ya, kita lihat lah kalau anjing lagi lari kan pasti palanya ngangguk-ngangguk ya. Ini apa memang terlalu stabil kameranya, terlalu canggih banget jadi nggak bisa ngikutin. Jadi mau anjing mau gerak-gerak gimana juga tetap
ya stabil aja itu kamera. Itu pendapat gue ya teman, pendapat gue. Jadi ada beberapa POV anjingnya saat lari tuh kameranya tuh stabil banget gitu, kayak bukan di apa ya, kayak bukan POV hewannya gitu. Ya kalau salah maaf lah ya, karena kan gue bukan review, gue cuman sebagai penonton aja di sini, sebagai penonton yang pengen nge-review filmnya. Nah, jadi kalau ditanya apakah film ini bagus ditonton atau layak ditonton, menurut gue layak sih ya, karena film ini menurut gue fresh dan baru. Ya, maksudnya udah lama banget, udah nggak ada film-film kayak gini, karena kan film yang kedua. Jadi bisa ditonton jadi teman-teman kalau mau nonton, mau cari hiburan, bisa nonton film ini, bisa ditonton bareng keluarga, bareng teman yang lagi work from home untuk ngatasin stresnya, atau yang sekolah di rumah, yang capek ngerjain PR. Ini bisa buat hiburan kalian di rumah. Jun dan Kopi. Nilai pribadi dari gua dari 1 sampai 10 ada di poin 8. Jadi menurut gue ini film yang recommended banget. Terima kasih teman-teman. Itu aja dari gue reviewnya. Kalau ada salah-salah mohon maaf, karena memang ini cuman review sebagai penonton aja yang suka nonton film. Terima kasih juga teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga review ini bisa menjadi rekomendasi kalian pengen cari hiburan atau tontonan atau kalian pengen lagi, bisa jadi rekomendasi lah buat kalian lagi nyari pengen nonton film apa gitu di bulan-bulan ini. Itu aja dari gua. Bye.